Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Firman Allah berkata, Matius 5 ayat 29, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." 30, "Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ayat ini ayat yang sangat terkenal. Tapi jelas sekali kalau kita melihat konteksnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau mengatakan sesuatu di sini, bukan dalam pengertian harafiah. Kalau mata kita yang membuat kita kemudian berzinah, maka cungkilah mata kita. Kalau mata kita membuat kita kemudian jatuh ke dalam dosa mencuri, lebih baik cungkil mata, karena lebih baik punya mata ya satu saja yang tidak punya kita bisa masuk surga daripada seluruh tubuh kita masuk ke neraka. Tapi maksud Tuhan Yesus jelas bukan harafiah seperti itu. Atau penggal tanganmu, kalau karena tanganmu engkau mencuri, engkau berdosa, penggal saja tanganmu. Lebih baik dengan tangan kudung masuk surga daripada seluruh tubuh masuk ke neraka. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak percaya kepada teologi amputasi seperti itu. Konsep berpikir teologi amputasi yang seperti itu tidak kita anut, karena bukan itu maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Bahwa semua kejahatan yang melibatkan mata, semua kejahatan yang melibatkan tangan, semua kejahatan yang melibatkan hati. Jadi perhatikan Bapak Ibu, semua kejahatan yang melibatkan pikiran-pikiran tentang zina, lalu tentang mata, tentang tangan, itu dimulai dari hati. Ingat yang kita katakan kemarin Bapak Ibu, dari dalam hati muncul pikiran jahat, percabulan, perzinahan, hawa nafsu. Kita perlu memperhatikan, jadi Tuhan Yesus mau mengatakan apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Waspadalah dengan hati kita. Bapak Ibu, itu sebabnya dia ingin memberikan sebuah penekanan yang sangat kuat melalui ayat ini. Sekali lagi, semua kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh mata, semua kejahatan yang muncul oleh karena tangan kita, itu semua dimulai dari hati. Seperti kemarin perzinahan juga dimulai dari hati, begitulah semua kejahatan di luar tubuh kita ini dimulai dari yang di dalam, yaitu di dalam hati kita. Sehingga hati kita harus perlu waspada kita menjaganya. Kita perlu berhati-hati dengan semua potensi dalam pikiran-pikiran di hati kita. Supaya dengan demikian Bapak Ibu kita bisa menjaga hidup kita dengan benar. Bapak Ibu ingatlah baik-baik. Semua pikiran-pikiran jahat, semua keinginan mata, semua keinginan tangan dimulai dari hati. Kalau ayat ini harus diterapkan secara harafiah, harusnya hati yang dicongkel, hati yang dicabut, karena akarnya dari hati, bukan dari tangan atau dari mata. Itulah sebabnya kenapa Yesus mengatakan begitu, supaya ini sebuah perhatian serius bagi anak-anak Tuhan, bagi umat kepunyaannya, bahwa betapa pentingnya memperhatikan hati kita. Karena hati kita bagian yang terdalam dari hidup manusia itu, bagian yang paling hakiki dari manusia itu, mempengaruhi semua cara kita melihat, mempengaruhi cara kita bertingkah laku dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan semua kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita baca perjanjian lama kita diberitahu, Tuhan berjanji bahwa dia akan memberi hati yang baru kepada anak-anaknya. Bapak Ibu dan saya yang telah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita telah diberi hati yang baru. Allah Roh Kudus telah bersemayam di hati yang baru itu. Karena itu, ayo setiap kita berjuang bersama-sama. Kita bisa untuk menaklukkan hati kita di bawah kuasa firman Allah yang kudus. Kita bersama-sama berjuang untuk menaklukkan hati kita di bawah kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi terus dan menjaga hati kita senantiasa. Tanpa kekuatan Allah Roh Kudus, kita akan menjadi liar dengan hati kita masing-masing. Bapak Ibu, selama beraktivitas sepanjang hari ini, mari sekali lagi waspada dengan hati kita, berjaga-jagalah dengan hati kita. Kita perlu memperlakukan hati ini dengan begitu serius dan istimewa, supaya melaluinya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.